Mungkin dari lawan kali ya, yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder. Ada apa dengan kalian? Ya, ada apa dengan Eceng Gondok dan Nenek Gayung? Mentang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Juga demi Allah Pak, saya nggak tahu Nembak. Iya, demi Jujur. Maksudnya mukul apa? Ini mabuk toh. Dia omong aja. Kita mukul. Berarti kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Demi Allah. Ini. Ya Allah. Yang pertama nendang. Ini. Undang sama Jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor satu, bukan Sudirman. Kalau untuk video yang sekarang diterbitkan atau lagi viral ini ya, yang pengakuannya Jaya, terus gak lama dari pengakuan Jaya itu ditariklah si Eko gitu kan, untuk menambah meyakinkan apa yang diomongin. Karena di situ kan pengakuan Jaya itu ya, mungkin sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya, bisa ngelihat ya. Dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas terbukti ada pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Kubu Elsa Sharif ketar-ketir, begini videonya. Ini kok. jujur kok, pada mormak, jujur pakai kayu, Mukul pakai kayu. Pertama nendang. Pakai kayu tuh. kamu mukul pakai apa? Adik. Mentang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Juga demi Allah Pak, saya nggak tahu. Nembak. Iya, demi Jujur. Maksudnya mukul apa? Ini mabuk toh. Dia omong aja. Kita mukul. Kamu jujur Berarti aja. kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Demi Allah. Ini. Ya Allah. Yang pertama nendang. Ini. Undang sama Kamu jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai Pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor satu, bukan Sudirman. Keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu. Nggak ada. Kan lihat mukanya dong. Mungkin dari lawan kali ya, yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder. Ada apa dengan kalian? Ya, ada apa dengan Eceng Gondok dan Nenek Gayung? Biasanya kalian selalu satu nada, satu suara, bahkan satu melodi, meskipun tidak satu rumah. Namun mengapa kali ini kalian berbeda? Ya, kalian berbeda jalur. Mengapa demikian? Yang satu jalur prestasi, meskipun harus memanipulasi nilai. Yang satu jalur zonasi, meskipun harus memanipulasi alamat. Profesor Elsa Sharif sedang menjerumuskan Rudiana ke dalam tong sampah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena baru-baru ini Elsa Sharif menyebarkan video pengakuan Jaya menganiaya si Eki dan si Vina. Wah, ini kan bahaya kalau dikonfrontir langsung dengan si Jaya. Ada apa behind the skin-nya ataupun kejadian sebelum video itu dibuat? Apa jangan-jangan nanti si Jaya ngaku tuh di situ? Iya Pak, saya ngaku di situ karena ditodong pistol. Siapa yang dirugikan? Jelas Rudiana, ya kan? Ataupun sebelumnya dia ditekan terlebih dahulu. Mana itu dalam pengakuannya tidak didampingi pengacara. Ini kan bahaya. Ini justru akan menjerumuskan Rudiana. Gimana ini Elsa Sharif? Aduh, makin kesini makin kesono. Aduh, Kalau untuk video yang sekarang diterbitkan atau lagi viral ini ya, yang pengakuannya Jaya, terus gak lama dari pengakuan Jaya itu ditariklah si Eko gitu kan, untuk menambah meyakinkan apa yang diomongin. Karena di situ kan pengakuan Jaya itu ya, mungkin sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya, bisa ngelihat ya. Dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya, ya kan? Kalau orang mengakui secara sadar, dia akan tegas tanpa harus ngelihat di sekitarnya dia ada siapa, ya kan? Di situ Nengok dulu. ini kok nengok ke atas, nengok ke depan, termasuk ada suara-suara. Kan gini, kalau kita megang handphone itu kan kita akan mendengar yang lebih jelas itu suara yang memegang handphone, ya kan? Karena merekam.
dibandingkan orang yang mengakui, karena jarak suaranya dia itu lebih jauh kan. Ya mungkin netizen lebih pintar lah menurut saya, sangat pintar saat ini kan. Mengawal kasus ini sampai detik ini aja udah sangat-sangat pintar gitu kan. Bisa tahu lah itu rekamannya seperti apa, orang yang ngomong di belakang kamera itu seperti apa, sampai ya lihat sendiri Jaya kayak gimana, sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru ya kan. Ya kan, siapa yang merubah itu kan? Itu kan nggak mungkin dalam seketika di chat kan gitu. Makanya saya yakin lah netizen sudah tahu gitu dengan video-video yang viral ini. Dan waktu itu kayaknya kita sidang bareng tuh ada nggak Bu ya? Ya justru itu gitu. Ya. Karena kan sebetulnya gini, dulu di putusan loh, di Ya, putusan disebutkan ada bukti tambahan CD berupa CD pengakuan Jaya. Tetapi tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah diputar di persidangan. Jadi siapa yang muter ya, 2016 di persidangan 2017 tuh? Jangan-jangan ada sidang gaib, Bu. Sidang atau gitu, hayalan tingkat tinggi Nah, lagi. atau kan kita pernah sidang yang malam, Bu, yang pada saat penyidik itu yang di mana anak-anak itu mencabut BAP, iya. akhirnya hakim itu kan mengundang semua penyidik itu untuk dijadikan saksi. Ya kan, mungkin kan itu kita kelas jam 11, Bu. Mungkin habis kita pulang melanjutkan, ya kan. Nah, itu mungkin tambahannya itu dihadirkan hanya beberapa orang. Karena kita sudah lelah, sidang jam 11 malam kita pulang, ya kan gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Jadi saya nggak ada. Jadi intinya memang rekaman itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Itu kita sampai kita menjamin lah pada saat itu. Berani sumpah apa, Bro? Kalau sumpah pocong salah kita. Ya nggak mau deh. Nanti dikirain lagi kita orang taat hukum dibilang nggak ngerti hukum. Iya. Kalau berani sumpah pocong nggak saya salah berani lagi sumpah kita. apa ya? Sumpah demi Demi keadilan Allah. ya, Demi keadilan, demi Allah. Demi diri saya sendiri lah, Bu ya. Karena waktu kita hadir di persidangan di tahun 2017 itu, ya kan, tidak pernah tuh ada yang namanya video dihadirkan atau ditayangkan apa-apa. di pengadilan. Jangankan ditayang itu CCTV aja kita sampai bibir kita berantem pun ya, jontor juga minta dihadirkan. Masa sih di 2017 tidak ada ahli gitu kan, tidak pernah dihadirkan juga. Apalagi nih di dalam putusan ini tertera, tapi di paling bawah ya Bu ya, catatannya ada suatu tambahan bukti CD, tambahan berupa CD Jaya mengakui, kan gitu kan. Padahal tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah kita bisa menjamin. Kalaupun saat ini kami nonton, saya bersyukur akhirnya bisa nonton. Iya. Dan dulu kita video yang kayak gimana, CD yang seperti apa, tapi dengan adanya diviralkan seperti ini, kami bersyukur. Pada saat itu Jaya mengaku, tapi kok ada tekanan sana sini. Jangan-jangan foto yang beredar juga mungkin setelah video itu, Bu. Kayaknya. Iya, kan itu kan ada tuh 6 orang tuh kan, termasuk Rifali kan, dengan wajah yang ya Masya Allah kan. Kayaknya sebelum itu dulu lah video dulu. Karena kalau video udah babak belur habis. Gak mungkin juga ditayangin, Bu. Gak mungkin juga diviralin kan. Gak mungkin. Saat ini saya bersama mantan Wakapolri yang getol mengomentari, memberikan pendapat-pendapatnya terkait kasus Pina sampai selesai, sampai tuntas. Sering tampil yang pernah kita saksikan di Nusantara TV. Pak Komjen Pol Dr. Andes Iglesono. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah, Pak Mas Toli. Pak, tahu nggak perkembangan terakhir ada muncul hasil atau rekomendasi dari Komnas HAM? Ya. Ada 3 ya yang dibuka, yang diungkap ke publik. Ternyata dulu itu ada pelanggaran HAM. Ya. Bahkan oknumnya itu sudah ada putusan sidang disiplin. Tapi anehnya sanksinya cuma teguran tertulis kan itu. Nah, 3 hal yang dilanggar itu ya. 1, bebas dari kesewenang-wenangan saat menangkap, berarti kan ada kesewenang-wenangan. Kedua, tidak adanya penasihat hukum. Dan ketiga, adanya penyiksaan. Cuma anehnya dari putusan sidang disiplin yang didapat oleh Komnas HAM itu, ternyata yang diputus bersalah itu bukan Rudiana, Pak. Padahal yang mengamankan kan itu Rudiana CS, tetapi yang diputus bersalah dalam sidang disiplin adalah anak buahnya, 1, dan yang kedua penjaga tahanan. Sementara Rudiana tidak ada dalam informasi dari Komnas HAM tersebut. Nah, oleh karenanya
terkait banyaknya kesaksian di persidangan para terpidana yang menyebut bahwa Rudiana nih ikut melakukan penyiksaan, tetapi dalam putusan itu tidak ada. Tetapi di sisi lain Pak Rudiana ini sudah dilaporkan oleh pengacara para terpidana atas dugaan penganiayaan yang sekarang ini lagi berproses. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak mantan Wakapolri, bisa tidak meskipun lagi ditangani Bareskrim, kemudian Propam ini ikut juga menangani memeriksa Rudiana seorang anggota polisi atas dugaan penganiayaan atau penyiksaan? Boleh tidak? Ya, sebetulnya Propam tidak harus menunggu ada suatu proses pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh anggota. Ya. Jadi secara kasat mata saja, ya kan, pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota yang tidak berbau pidana misalnya, ada berkaitan dengan etika perorangan. Misalnya dia tidak menghormati harkat martabat wanita di situ misalnya. Iya, misalnya. Yang bilangnya ada pria, ada wanita, ada anak dan sebagainya. Kemudian ada berkaitan dengan etika kesatuan. Kemudian etika bermasyarakat. Iya. Dan etika bernegara. Iya. Nah, ini bernegara ini berkaitan dengan misalnya aturan dia tidak boleh membocorkan rahasia negara dan sebagainya. Ini cukup berat. Jadi kalau misalnya ada anggota sekarang diduga melakukan penganiayaan. Nah, kalau secara kasat mata bisa dibuktikan penganiayaan, sebetulnya secara etika profesi dia sudah melakukan pelanggaran etika profesi. Etika profesi, etika organisasi. Dan ini artinya tetap diproses. Jadi itu berjalan melalui pidana juga bisa, paralel boleh, tapi Baiklah, maka dapat kita simpulkan pernyataan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa yang belakangan ini heboh dengan sejumlah pernyataan yang di luar nalar dan selalu membantah soal adanya penyiksaan dalam kasus Vina Cirebon. Akhirnya dipatahkan oleh pernyataan dari Komnas HAM. Pasalnya Komnas HAM telah merampungkan hasil investigasi terkait kasus Vina Cirebon yang menewaskan Vina dan Egi pada 2016 silam. Dari hasil investigasi tersebut, Komnas HAM menemukan 3 pelanggaran HAM terhadap proses hukum terhadap para terpidana pada proses kasus Vina Cirebon. Pertama, pelanggaran hak bantuan hukum. Kedua, penyiksaan. Ketiga, pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Ketiga pelanggaran itu adalah hak atas bantuan hukum dari terpidana, hak terpidana untuk bebas dari penyiksaan selama dalam tahanan, dan hak untuk terbebas dari penangkapan sewenang-wenang. Ungkap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, seperti dikutip di YouTube Nusantara TV. Lebih lanjut, Uli mengatakan berdasarkan keterangan yang mereka kumpulkan, para terpidana tidak didampingi oleh pengacara saat menjalani pemeriksaan awal, penyelidikan di Polresta Cirebon. Absennya hak atas bantuan hukum juga terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bid Propam Jabar Si Propam Polresta Cirebon pada sekitar Maret 2017, katanya. Tak hanya itu, Uli juga mengatakan bahwa pihaknya juga menemukan pelanggaran atas hak para terpidana bebas dari penyiksaan. Para terpidana menurut Uli mengaku mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dalam proses penahanan di Polresta Cirebon. Hal tersebut, kata dia, juga terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bid Propam Polda Jabar Si Propam Polres Cirebon pada sekitar Maret 2017. Selain itu, ada juga bukti foto yang beredar di media sosial pada awalnya September 2016. Foto itu memperlihatkan kondisi para terpidana yang diduga mengalami penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi, tuturnya. Komnas HAM, kata Uli, juga telah mengkonfirmasi keaslian foto itu dengan meminta keterangan ahli digital forensik. Terakhir, lanjut Uli, pihaknya menilai telah terjadi penangkapan secara sewenang-wenang terhadap para terpidana saat oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.